Apa? Janji juara. Bola Liar, Jumat 21. Ya, Bung Gita, kalau tanggung jawab federasi secara keseluruhan, apa benang merah dengan kekalahan timnas menuju Pildun dan juga gagal di SEA Games? Kalau saya sih tidak melihat bahwa ini kita harus menyalahkan federasi ya. Oh gitu. Nggak ini apa, kegagalan itu adalah kegagalan setiap turnamen di mana gagal itu kegagalannya adalah head coach. Harusnya seperti itu. Karena biasanya yang mundur, willingly mundur atau diminta mundur itu kan head coach. Tapi balik-balik lagi, ekspektasi kita seperti apa? Waktu, ini balik-balik lagi, kilas balik pada saat Pak Erik mengganti Sintayong dengan Patrick Kluivert, saya turun langsung ekspektasi saya. Track recordnya Kluivert itu gagal. Jadi kalau nggak lolos, ya oke-oke aja gitu loh. Saya nggak melihat bahwa itu sebuah apa ya, kita luar biasa kalau kita demikian benar-benar lolos sampai ke putaran keempat dan lolos ke putaran kelima. Tapi enggak, jadi sama dengan Indra Syafri. Indra Syafri uji cobanya di SEA Games, menjelang SEA Games, kan kalah dari India, draw dari India, kalah dari Mali 0-3 yang langsung Pak Indra Syafri sendiri bilang bahwa nggak usah takut kalah dari Mali, lawan-lawan kita tidak ada yang sehebat Mali. Dia nggak lihat apa, waktu kita kerepotan lawan Filipina di Under-23 dipegang oleh Gerard van den Berg. Jadi saya ekspektasinya adalah ini hanyalah excuse bahwa nanti kalau kita gagal, ya akan gimana gitu dalihnya. Jadi saya tidak menganggap, sama kayak Joy, ini bukan gagal total, tapi ini kegagalan Indra Syafri sendiri untuk mengatasi timnya mengalahkan lawan-lawannya. Gitu. Kemudian kalau kita lihat pertandingan kedua melawan Mali, 2-2. Semua orang kan ekspektasi tinggi waktu itu. Oh, kita menahan Mali, jagoan Afrika 2-2. Tapi lihat nggak Mali mainnya? Beda dengan Mali pada saat pertandingan pertama. Saya belum pernah lihat sebuah tim yang demikian hebatnya di 2/3, di sepertiga lapangan lawan dengan segala macam capping bolanya bagus, dribble bagus, kemudian menguasai bola dengan bagus, tidak pernah blunder. Tapi di daerah pertahanan sendiri seperti dalam tanda kutip sengaja melakukan blunder. 2 gol kita itu kan datang dari blundernya Mali. Jadi saya berpikir bahwa ini Mali menurunkan permainan mereka. Jadi ekspektasi kita tinggi. Tapi waktu SEA Games lawan kita Filipina, saya bilang di Kompas juga kok waktu itu. Hati-hati dengan Filipina. Kita hanya menang gol bunuh diri lewat lemparan ke dalam. Jadi nggak heran kalau kita kalah lawan Filipina. Lawan Myanmar pun sebenarnya babak pertama lebih berkembang permainannya. Kalau melihat mereka tahu kapan harus long ball, kapan harus vertical passing, kapan harus end passing. Walaupun hanya 1 gol. Sama seperti kita, nggak bagus mereka penyelesaiannya. Jadi kalau dibilang gagal total, ya ekspektasi saya memang gagal total. Jadi nggak menganggap ini sebuah kegagalan total. Tapi ini salahnya Indra Syafri, iya. Bukan salahnya federasi. Ya orangnya udah dipecat sih. Ya mungkin kalau bicara salahnya federasi adalah tadi yang Joy bilang, pembinaan yang tidak jalan segala macam. Kemudian kalau salahnya ketua umum adalah yang mengganti pelatih, ya Tom ya. Salah ya, bukan Tommy. Bukan. Itu framing. Dari tadi semua kasih itu mulu saya ke Bung Akmal. Lupa hitung statistik. Lupa hitung statistik. Yang saya cuma mau bilang adalah kita nggak bisa langsung nyalahin federasi pada saat kita gagal di suatu turnamen. Tapi yang paling harus bertanggung jawab adalah head coach itu sendiri. Karena Patrick Kluivert iya dipecat, kemudian Indra Syafri iya dipecat. Tapi balik-balik lagi, yang Om Egy tadi bilang, kenapa kita harus mengganti pelatih pada saat pelatih itu sudah mengarahkan kita kepada permainan yang membuat kita menang. Bukan bagus, tapi menang. Itu. Enggak, kalau Patrick Kluivert itu mengganti Sintayong, itu karena federasi atau karena siapa? Gimana? Pada waktu pelatih diganti, kan akhirnya kan kalau kalah pelatih yang salah nih. Iya, betul. Logikanya pelatih itu dipilih oleh federasi. atau diganti oleh? Ditunjuk oleh federasi. Bukan oleh supporter ya? Bukan. Oke. Logika itu saya perlu logika itu. Baik, Bung Toel. Diganti karena kondisi. Gimana? Diganti karena kondisi. Oke, karena kondisi oleh federasi. iya. Clear kan? Kalau Bung Toel gimana? Clear tapi ya. Clear. Karena kondisi dan dipilih oleh federasi. Iya. Ya. Bung Toel. Jadi banyak ilusi ini. Kebetulan juga Prof. Egy kan pakar komunikasi. Lagi menang diputus. Menangnya lawan Arab. Sekali dari 6 pertandingan. Mau ditarik mundur ke November 2023. Kita bacainnya satu-satu ya, supaya kita punya ukuran yang objektif. Saya mengkritisi Sintayong sejak 2022, sejak ketua umumnya Iwan Bule. Saya udah kritisi. Saya kritisi malah
di awal 2024 diperpanjang April. Gara-gara banyak yang ngomong udah kelas Asia, udah level Asia. King Indo. King Indo, ilusi kan. Saya kan nggak pernah termehe-mehe sebagai pengamat. Datang naturalisasi nggak pernah termehe-mehe. Kalian marah, kalian nyerang gitu loh. Kalian nggak bisa ukur sepak bolanya. Nih, mulai dari dia janjinya waktu dipilih apa? Janji juara. Jejak digitalnya ada. Kami PSSI memilih Sinteyong karena janji juara AFF. Luis Milla nggak berani janji. Kejadian 3 kali AFF loh. 20, 22, 24. Zong. SEA Games 2021 pakai 3 pemain senior. Hanya peringkat 3. Menang adu penalti dengan Malaysia. Pemain seniornya Fahrudin, Maklok, Ricky Kambuaya. Nggak bisa dimaksimalkan juga. Generasi itu baru jadi di 2023 oleh Indra Safri jadi emas yang 2021. Oke? Main AFF sama Vietnam ditekan abis 70-30 di wilayah pertandingan sendiri. Kita bisa kualitas permainan. Baru perbaikan ketika apa? Datang naturalisasi kan. Maka saya kasih sebuah tesis. Ini bagus pelatihnya atau bagus pemainnya. Lalu kan semua datang tuh. Apa pembenaran yang terjadi di media sosial, fondasi, potong generasi, ini apa, counter defense, bla 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 bla. Dia nggak menemukan kualitas sepak bola kita, dia nggak menemukan. Siapa pemain yang berhasil muncul tuh sangat sedikit sekali dalam kurun dari 2020 sampai 2024. Itu pertimbangan sepak bola. Tapi yang terjadi kan kesukaan secara sentimental, emosional, bla 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 bla, ilusi media gitu loh. November 2023 5-1 di Basra sama Irak kalah, sama Filipina 1-1. Masuk Januari persiapan Piala Asia lawan Irak 0-3. Iran 0-3 lawan Libya juga. Ya. Cukup besar angkanya 0-5. Masuk Piala Asia 1-3 Irak. Lalu sama Jepang juga kalah. Menangnya sama siapa? Vietnam 1-0. Penalti Asnawi. Itu di situ. Lolos karena disundul Kirgistan. Kalau orang bicara kan lolos yang penting ke 16 besar. Yes, tapi orang bola akan lihat ini lolos karena disundul orang atau ini lolos karena kualitas yang dibangun. Oke. Kan kita nggak mau jujur kayak gitu karena takut diserang netizen, nanti nggak populer gitu kan. Saya bodoh amat gitu loh. Pak Nurdin lihat punya respect yang besar sportif. Nih kalian-kalian yang dulu suka goyang-goyang PSSI fair gitu. Yes. Ya nggak apa-apa. Maksud saya lihat itunya gitu loh. April diperpanjang loh. Level Asia katanya. Oh. Nih di Maret lanjutan babak 3 atau babak 2 yang itu lawan Vietnam 1-0 di GBK. Menang di Hanoi. Begitu ada siapa di Hanoi 3-0? Ziyech, Tom Hai, Ragnar. Berarti menurut Anda yang salah tetap federasi? Soal apa? Ya soal kita gagal ke Fieldon, Piala Dunia, performanya yang ada. Piala Dunia no. Piala Dunia no. No. Kalau SEA Games baru. Ukuran gagalnya di mana Piala Dunia? Memang pernah ada federasi yang mengantarkan Indonesia ke Piala Dunia. Justru kalian dibikin happy, yang kalau kata Joy tadi bahasanya halusinasi. Kan saya doang yang cerewet gitu loh. Yang kemudian kalian benci, ya Akmal, Joy juga lah cerewet. Tapi Joy kan lebih jelas kalimatnya. Kalian halusinasi gitu loh. Kalian halusinasi gitu loh. Jadi kalau SEA Games gagal total. Kalau Piala Dunia enggak. Tapi yang enggak dibaca oleh kalian, hanya pertandingan-pertandingan itu adalah fakta dibalik ekses dari Piala Dunia ke SEA Games. Nah, Bung Gita. Sebenarnya gini, kalau bicara tadi balik lagi kilas balik ya ke Sintayong. Saya sih sebenarnya mengganti pelatih itu hak federasi. Ya. Benar itu hak federasi. Tapi Dengan segala konsekuensinya ya. Ya dengan segala konsekuensinya. Tapi gini, kalau kita nyari pelatih yang baru untuk menggantikan pelatih yang lama kan bukan kayak nyari pacar. Kita tinggalin dulu pacar kita karena segala macam hal, baru kita cari yang baru. Yang benar gitu kan. Tapi kalau pelatih kan kita harus cari dulu dong yang siapa yang lebih cocok menggantikannya gitu. Ini kan diganti pada saat dia sebenarnya Toel boleh bilang bahwa dia tidak membawa kemajuan. Tapi kan dia tetap on track waktu itu untuk on track. Dia on track, dia menang dari Arab Saudi Ada on track. teknis, ada non teknis gitu. Iya, yang akhirnya terbuka kan. Iya, tapi kalau kan saya dia, kan teknisnya aja dulu karena betul. Nanti dulu. Saya nggak tahu non teknisnya gitu loh. Oke. Tapi kan akhirnya non teknisnya dibuka. Iya, tapi kan gini. Ada problematik. Tapi kan KPI itu kan dilihat dari progres tim, bahwa dia kan targetnya meloloskan lolos ke putaran keempat setidaknya, atau lolos langsung ke Piala Dunia. Pada saat dia draw 3 kali.
dia nggak janji itu, dia berubah-ubah ngomongnya. Iya, Kalau kita cek jejak digital, waktu dia sebelum lawan Jepang dan sudah lawan Jepang berubah. Tadinya Oke, janji oke. lolosin langsung, Oke, akhirnya berubah lagi omongannya. Oke, dia berubah. Jadi Oke. saya mau amati dengan secara detail apa ucapannya, kenapa dia berubah-ubah. Nah, Tapi kalian yang kata Joy Tapi kan terlalu federasi tidak menilai seperti itu. Federasi akan menilai apakah dia progres atau tidak untuk lolos ke putaran ketiga, putaran keempat atau putaran kelima. Dan dia dengan menang lawan Arab Saudi. Saya sendiri bilang, kalau ini draw lawan Arab Saudi, setelah kita 3 kali draw dan 2 kali kalah dari Cina dan Jepang, dia pantas dipecat. Tapi dengan dia menang, terlepas waktu itu anggapan bahwa menang itu strategi pemain. Walaupun saya melihat sendiri bahwa 2 gol kita itu by design dari latihan H-1. Kebetulan pada saat itu saya diperbolehkan ada di lapangan. Karena saya dianggap bukan orang jurnalis waktu itu. Saya dianggap orang TV yang lagi pasang alat, lagi ngatur alat, handphone saya dipegang, saya boleh ngelihat latihannya mereka. Jadi saya ngelihat bahwa ini by design dari timnya Sintayong. Jadi kenapa terus dia harus diganti? Nggak salah kalau dia diganti pun, itu hak federasi. Tapi ya mbok gantinya dengan track record yang bagus. Itu maksud saya gitu loh. Track recordnya kan jelas. Patrick Kluivert itu, oke, orang bilang pernah bawa Belanda jadi juara 3. Yang bawa juara 3 itu kan Louis van Gaal, bukan dia. Asisten. Asisten ya dia waktu itu. Asisten keberapa gitu kan. Jadi Sintayong itu digantikan pada saat kalah dari China kan? bukan, dia diganti setelah dianggap gagal di AFF, Pak. Bukan, Sintayong diganti waktu Piala Dunia. Enggak, Pak, menang dari Arab. Menang dari Arab. Lalu masuk Desember Ya, AFF. Iya, waktu main di China kan kalah. Belum Di diganti China tuh, Pak. kalah. Tapi habis dari China kan ada Jepang sama Arab. Ya, Jepang kita kalah Urutannya begitu, 0-4. Pak. Bahrain draw, di Bahrain 2-2, di China kalah Kalah 1-2, balik ke sini kita kalah Lawan oleh Jepang Jepang, kalah 0-4. lalu menang dengan Arab. Nah, framing yang saya maksud, jangan sebut menang doang di Arab, tapi mengabaikan rentetan ini gitu loh. Nah, maksud saya sebagai orang digantinya- bola kita nggak bisa clear nanti. Digantinya kan waktu kalah lawan China dengan Jepang kan? Yes. Ya, itu sebetulnya mengganti pelatih di tengah sebuah kompetisi atau turnamen itu hal yang biasa. Iya, Iya. betul, wajar. Makanya saya bilang tadi, mengganti pelatih itu wajar, tapi pelatih siapa yang menggantikannya harus lebih bagus dong, karena kita lagi perjalanan menuju ke Piala Dunia. Itu aja yang saya masalahkan adalah itu tadi, kalau pertanyaannya salah federasi atau enggak? Enggak. Tapi federasi kan bertanggung jawab dengan mengganti pelatih yang kemudian ya gitu-gitu aja gitu loh. Enggak, kalau enggak, Baik. boleh sedikit aja. Itu kan hasilnya sudah terjadi. Dibilang Effendi, saya sudah ngaku kena halusinasi sudah. Harapan yang tinggi sudah. Enggak apa-apa kan? Tapi yang mau saya katakan gini, framing ayo saja, dibully nanti juga enggak apa-apa. Tapi yang mau saya katakan ini kan sudah terjadi. Gampang menilainya, yaitu postulat dari Sintayong adalah pada waktu dia diganti, dia belum tentu berhasil mengantarkan kita ke Piala Dunia, betul. belum tentu gagal juga Iya. mengantarkan kita ke Piala Dunia. Itu Nggak ada postulatnya bukti, dia. nggak ada bukti ke arah sana juga jadi. Sementara postulatnya Patrick Kluivert, dia pada waktu di hire, ketemu pada hari Natal tuh seperti sekarang, itu belum tentu gagal mengantarkan ke Piala Dunia, belum tentu berhasil juga mengantarkan ke Piala Dunia. Sekarang fakta sudah selesai. Kita tidak berhasil ke Piala Dunia. Postulat yang ada pada Patrick Kluivert habis. Dia gagal. Sementara postulat yang ada pada Sintayong masih tersisa. Karena dia belum tentu gagal ke Piala Dunia, belum tentu juga berhasil mengantarkan kita Piala Dunia. Tapi Anda putus. Di situ logika yang ada pada kami yang terhalusinasi ini gitu loh. Terhalusinasi ini. Baik. Nah, boleh kan dipahami logikanya kan? Soal dari Sintayong ke Kluivert, Ya. itu kan sebetulnya harapan besarnya itu karena Kluivert itu kan tim. Ya. Ada Dani Lansat, ada Alex Pastor, ya kan? Tapi dalam perjalanannya Tapi yang track kita recordnya juga nggak anggap bagus, Anjay. tadinya tim ini Tim terbaik, kuat, Pak. Tapi track recordnya nggak bagus dua Tapi orang tim itu. terbaik, Pak. Oke, bagus tapi di level Tapi tim kedua. terbaik, Pak. Jadi begini, bicara bagus nggak bagus atau kurikulum Peter, Roberto Mancini kurang bagus apa, tapi di Arab juga nggak bisa. Jadi kita nggak bisa mengukur dari kurikulum Peter itu orang bisa sukses atau tidak gitu kan. Itu juga kita ini sebenarnya korban glorifikasi juga selain halusinasi. Sorry. Sorry, Mal. Kalau itu loh, tadi saya terusin sorry. dulu. Saya terusin dulu yang Enggak. tiga itu. Iya. Kan harusnya tiga ini kalau secara Sintayong cuma sendirian, berhasil atau enggak ya nggak tahu juga, ya kan? Ya. Ini bertiga harusnya lebih kuat. Ternyata mereka tidak bekerja. Secara Menurut tim. saya, Tidak bekerja Kluivert, secara tim ya? Dani Lansat, Alex Pastor tidak bekerja sebagaimana yang mereka diharapkan, ya kan? Ada
ada keributan di ruang ganti sebelum pertandingan melawan Arab Saudi, itu fakta. Ya kan? Dikonfirmasi oleh banyak orang. Fakta. Nah, keributan itu menandakan Kluivert, Lansat, dan Alex Pastoor nggak kerja. Karena mereka jadi berantem dalam susunan pemain. Pak Marji mengkonfirmasi, orang Esko saya konfirmasi, betul katanya seperti itu. Jadi kesalahan terbesarnya adalah memang mengganti Sintayong yang belum tentu juga di tengah jalan itu. Tetapi itu dari sisi bolanya, dari sisi teknis. Sisi non teknisnya kan kita nggak tahu. Ya betul itu. Yang saya tahu dari mulut Pak Erik sendiri adalah memang ada masalah di dalam kepelatihan Sintayong. Sehingga dia pada satu titik harus memutuskan, saya kehilangan sejumlah pemain atau kehilangan Sintayong. Kan itu yang diputuskan. Saya tidak membenarkan tapi saya paham. Karena dia kan pengusaha. Pengusaha betul. itu harus ambil resiko. Ya. Dan dia ambil resiko. Resikonya gagal, dia ambil keputusan itu, gitu loh. Jadi mau dibilang salah siapa? Kalau dibilang soal Sintayong ke Patrick, salah Erik. Salah Erik, baik. Tapi soal gagal ke Piala Dunia, salah Patrick. Salah Ya, Patrick, betul. baik. Bung Akmal, kalau Anda melihat ketika gonta-ganti pelatih, kemudian kita kalah, itu hal yang wajar atau kemudian ada kesalahan federasi di sana? Nanti dijawab, kami segera kembali saudara. Tetap di Bola Liar.